kita lanjut ke kredit pajak. Next, Mas Rama. Nah, masih ingat ya slide yang ini? Di pertemuan berapa ya? 4 kalau nggak salah, saya sudah bikinkan daftar ini ya, dari penghasilan bruto kemudian ke penghasilan neto, dikurang PTKP, dapat penghasilan kena pajak, dikali tarif, dapat PPh terhutang. Nah, kita biasanya kan kemarin-kemarin baru sampai step 5 ini ya teman-teman, baru sampai PPh terhutang. Nah, kredit pajak itu adalah langkah terakhir ya tadi sebelum kita mencari PPh yang kurang atau lebih dibayar. Nah, kredit pajak itu ada 3 macam sebenarnya. Jadi yang dipotong dipungut pihak lain itu adalah PPh 21, 22, dan 23. Kalau ada juga yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 atau angsuran, kita biasa nyebutnya angsuran 25 gitu. Nah, angsuran 25 itu maksudnya apa? Jadi PPh yang kurang atau yang kurang dibayar kita tahun lalu kita bagi 12. Kemudian kita setorkan setiap bulan di tahun ini. Nah, itu adalah angsuran 25. Kenapa ada angsuran 25? Supaya di akhir tahun nanti ketika ngitung SPT tahunan, WP itu nggak rapelan gitu bayar pajaknya. Jadi sebenarnya angsuran itu jadi seolah-olah kita tuh mengangsur gitu, makanya namanya angsuran. Nah, cara ngitungnya adalah tadi ya, PPh kurang bayar tahun lalu dibagi 12. Kemudian kita cicil, kita angsur di tahun ini. Nah, makanya PPh angsuran 25 ini itu juga merupakan karena kita udah ngangsur gitu, jadi dianggap itu adalah kredit pajak kita juga, meskipun kita bayar sendiri, bukan dipotong oleh pihak lain. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, fiskal luar negeri. Jadi kalau kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri, dan di luar negeri sudah dipotong pajak oleh pemerintah sana, gitu ya, itu juga sebenarnya merupakan kredit pajak bagi kita. Cuman untuk UTS, makanya di sini saya silangin ya, untuk UTS, untuk fiskal luar negeri ini belum dibahas. Nanti kita bahasnya setelah UTS, ketika kita membahas penghitungan badan ya. Jadi di badan itu nanti baru kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini fiskal luar negeri ini. Jadi sebenarnya kredit pajak luar negeri itu boleh ya dikreditkan, maksudnya pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu boleh dikreditkan. Cuman untuk UTS ini tidak kita bahas. Jadi kita hanya kredit pajak yang untuk UTS nanti hanya yang 21, 22, 23 dan 25 saja. 24-nya tidak gitu ya. Lanjut Mas Rama. Nah, kredit pajak OP itu ada ini ya teman-teman. 21 itu adalah pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi misalnya tadi kayak Anton bekerja sebagai komisaris, itu berarti dia ada hubungan pekerjaan. Nah, dia akan dipotong PPh 21. Kemudian ada juga jasa dan kegiatan jasa. Kan dia ngasih jasa sebagai pembicara seminar ya. Nah, pembicara seminar itu juga jasa. Itu karena diberikan karena jasanya diberikan oleh orang pribadi, maka juga dipotong PPh pasal 21 gitu. Kalau pasal 22 ini pemungutan pajak atas misalnya impor, ini biasanya untuk badan sih, jarang OP yang dipotong PPh 22 ya. Kalau kecuali 23, nah 23 ini baru biasanya ada nih. 23 ini penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa. Kalau dividen itu yang kalau dividen dan bunga diterima OP itu dia dipotong PPh final ya teman-teman. Ini untuk badan sebenarnya yang dipotong PPh 23. Royalti itu yang royalti yang diterima OP itu dipotong PPh 23. Misalnya kayak penulis buku ya, penulis novel, penulis buku. Nah, itu kan dia misalnya kayak siapa penulis buku, dia tulis novel, kemudian dia cetak di Gramedia. Nah, atas penjualan, misalnya berapa dari penjualannya itu, maka ada royalti. Nah, royaltinya itu dipotong PPh pasal 23 oleh si Gramedia. Jadi si penulis bukunya akan mendapatkan royalti dan sudah dipotong PPh pasal 23 oleh Gramedia misalnya gitu.
Nah, kemudian sewa ini bukan, kalau sewa tanah dan bangunan jelas kena PPh pasal 2, PPh final ya teman-teman. Nah, tapi kalau sewa harta misalnya kayak sewa mobil, sewa mesin, itu dipotong PPh pasal 23. Hadiah dan penghargaan juga ada yang dipotong PPh 23 kalau diterima oleh badan ya. Nah, PPh 24 itu kredit pajak luar negeri, 25 itu angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, termasuk boleh dijadikan kredit pajak juga itu adalah STP, teman-teman. Jadi surat tagihan pajak PPh pasal 25, tapi hanya 25 ya, teman-teman ya. Kalau yang lain nggak boleh ya. Jadi STP yang boleh dikreditkan di SPD tahunan itu hanya 25 aja. Ya, jadi PPh pasal 25 surat tagihan pajak. Kalau surat ketetapan pajak nggak boleh. Kalau surat paksa nggak boleh. Jadi hanya surat tagihan pajak ya, teman-teman. Jadi STP PPh 25 dan hanya pokok pajak, bukan sanksinya. Nah, kalau misalnya WP, teman-teman kan udah belajar di KUP, kalau WP itu terlambat atau tidak setor pajak itu atau tidak bayar pajak kan dia ada sanksinya ya, sanksi denda. Nah, sanksi dendanya itu tuh nggak boleh jadi kredit pajak. Nah, hanya saja ini pengecualian aja nih, STP PPh pasal 25, tapi hanya pokok pajaknya saja. Gitu ya, ini boleh jadi kredit pajak untuk PPh OP.